Halo sobat rebahan dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Balik lagi bersama saya Piu, King of Pengangguran. Gimana? Masih belum bisa move on dari mantan? Hahaha. Kali ini saya akan merangkum film kartun yang berjudul The Ice Age Adventures of Buckwild yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan dua ekor hewan posum yang meninggalkan kawanannya untuk mencari jati diri di suatu tempat yang dulu mereka datangi. Wah, seru nih film petualang kayak gini. Tanpa berlama-lama langsung saja siapkan cemilan, sambungkan wifi tetangga, kencangkan talian kolor, selamat menonton dan cus lah, kita gaskeun boy. Film diawali dengan memperlihatkan dua ekor hewan posum bernama Crash dan Eddie. Mereka yang menyukai hal-hal berbau petualang dan ekstrim mencoba berselancar di puncak gunung es. Namun seketika terdengar suara kakaknya yang memperingati mereka agar tidak melakukan hal berbahaya. Crash dan Eddie merasa kesal karena selalu diperlakukan seperti bayi. Mereka pun berinisiatif untuk keluar dan mencari tempat sendiri. Dan inilah The Ice Age Adventures of Buckwild. Kakak Crash dan Eddie yang sedari tadi sedang mencari mereka. Dia bernama Ellie. Ini kakak angkatnya ya. Ya kali, kakak kandung. Masa kakaknya mamut, adiknya posum? Gimana ceritanya? Ellie memberitahu suaminya dia bernama Manny bahwasannya harus cepat pergi karena ada es longsor. Crash dan Eddie sangat menikmati es longsor tersebut. Bisa kita lihat habitat di sini langsung berantakan. Manny memarahi Crash dan Eddie sambil mengatakan butuh satu musim semi untuk membangun habitat musim panas. Karena ulah mereka lah semua ini hancur. Manny menyuruh kucing orange, dia bernama Diego, untuk memberi pelajaran kepada Crash dan Eddie. Namun Ellie menghadangnya. Lalu si kungkang bernama Sid pun berusaha menenangkan Manny. Sedikit terjadi perdebatan, Crash dan Eddie mengatakan, kami bisa bertahan jika kami mau. Lalu Manny ngasih challenge kepada mereka. Emangnya kalian bisa membersihkan habitat? Bisa makan sendiri? Bisa melindungi diri dari predator? Lalu mereka menjawab, why not? Namun Ellie membantahnya, karena mereka tak bisa hidup mandiri. You can't do anything for yourself. Crash dan Eddie merasa kesal karena lagi-lagi mereka diperlakukan seperti bayi. Malam pun poek, sedikit terjadi percekcokan antara Manny dan Ellie. Manny berpendapat, cobalah sesekali kau biarkan mereka menghadapi masalahnya sendiri, jangan dimanja mulu. Namun Ellie berisi keras bahwasannya mereka tak bisa bertahan hidup, atau mungkin saja mereka mengeluarkan jurus pamungkasnya yaitu berpura-pura mati sebagai pertahanannya. Ellie juga mengatakan bahwa Crash dan Eddie adalah keluarga pertamanya sebelum mereka ini. Ellie juga menceritakan flashback masa lalunya, di mana ia bertemu dengan ibu Crash dan Eddie yang sudah merawatnya seperti anak sendiri. Dan saat ibu Crash dan Eddie meninggal, Manny lah yang bertanggung jawab merawat Crash dan Eddie. Setelah curhat panjang lebar, mereka pun tidur. Crash dan Eddie berusaha menyelinap keluar. Di sini mereka berpamitan dulu kepada Ellie. We may never see you again. Keesokan paginya, Ellie terkejut bahwa Crash dan Eddie menghilang. Lalu mereka semua pun mencari Crash dan Eddie. Di scene lain kita akan diperlihatkan Crash dan Eddie sedang bersenang-senang. Namun mereka malah terjebak ke bawah es. Crash dan Eddie merasa tidak asing dengan tempat tersebut. Setelah mereka menyadari, ternyata ini adalah jalan menuju dunia yang hilang sekaligus tempat paling berbahaya yang dulu pernah mereka kunjungi. Lalu Crash dan Eddie mencari jalan menuju dunia yang hilang tersebut. Akhirnya Crash dan Eddie menemukan jalan tersebut dan langsung diterobos. Tanpa mereka sadari, mereka telah diikuti oleh seekor dinosaurus bernama Orson dan dua ekor raptor yang dikendalikan olehnya. Orson memerintahkan kedua raptornya untuk menyerang Crash dan Eddie. Melihat itu, mereka berdua berusaha mencoba kabur dan berhasil masuk ke dunia bawah tanah. Crash, it's just like I remembered it. Di sini mereka dikejar oleh laba-laba raksasa. Lalu diselamatkan oleh Pterosaurus yang dikendalikan oleh seekor musang bernama Buck. Dia adalah sang legenda dunia yang hilang sekaligus penyihir musang. Our hero! Tiba-tiba dua ekor raptor yang tadi muncul menunggangi Pterosaurus tersebut untuk menyerang mereka. Buck menyuruh Crash dan Eddie untuk tetap duduk manis saja. Di sini ia masuk ke celah dan berhasil selamat. Buck mengatakan bahwasannya Orson baru kabur dari pengasingan dan berhasrat untuk menguasai dunia yang hilang.
A dino named Orson just escaped from exile, and he's jonesing to rule the Di sini Buck bertanya kenapa mereka bisa datang. Lalu Crash dan Eddie menjawab bahwa mereka pindah karena sudah dewasa. Buck merasa tidak percaya dengan alasannya, hingga akhirnya Crash dan Eddie mengaku bahwa mereka menyelinap keluar. Buck berniat untuk mengantarkan mereka pulang. Sesampainya di sana, terlihat jalan keluar sudah tertutup oleh batu besar. Tiba-tiba Orson muncul. Buck. Terjadilah perdebatan antara Orson dan Buck. Orson mengatakan bahwa ia akan menguasai dunia di bawah es, bahkan seekor Buckminster pun tak akan bisa menghentikannya. Even you can stop me this time, Buckminster. Mendengar itu, Buck langsung kena mental. Orson sekarang sudah punya raptor yang mendukungnya. Ketika dua raptor itu muncul, Crash dan Eddie langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu berpura-pura mati. Buck langsung menghajar Orson dan dua raptor tersebut, lalu mereka pergi dari tempat itu. Sesampainya di sana, Buck membawa Crash dan Eddie ke tempat rahasianya. Crash dan Eddie merayu Buck supaya mereka bisa tinggal di sini. Buck memberi kesempatan mereka untuk tinggal di tempat ini sampai menghentikan Orson, tapi setelah itu Buck akan memulangkan mereka. Crash dan Eddie bertanya, mengapa Orson begitu kejam sampai-sampai ingin menguasai dunia yang hilang? Buck mengatakan sejak masih kecil Orson selalu diejek karena kepala besarnya. Makin besar kepalanya, makin besar otaknya. Orson menganggap itu kekuatan terbesarnya dan yakin bahwa dirinya lebih unggul dari hewan lain. Buck juga sempat mengajak Orson gabung dengan tim yang diikutinya, tetapi Orson menolak. Dia tak mempercayai harmoni. Dia percaya kepada dunia di mana hewan kuat menguasai hewan lemah. Buck kalahkan Orson dengan pengorbanan besar, membuangnya ke Pulau Lapa. Awalnya kedua raptor ini menyerang Orson, namun ketika Orson tersengaja menggesek batu keluar percikan api, kedua raptor itu langsung tunduk padanya. Alih-alih bisa menyadarkan Orson, tetapi justru malah makin ngotot dan terobsesi untuk balas dendam. Buck mendengar sesuatu lalu mengeceknya. Dua raptor itu menyusup ke dalam. Buck meminta Crash dan Eddie agar tidak berisik. Karena mereka yang tolol, akhirnya kedua raptor itu mengetahui keberadaan mereka. For crying out loud! Tiba-tiba keluar gas dengan aroma yang sangat tidak menyenangkan hingga membuat Buck pingsan. Setelah siuman, Buck kaget kedatangan kawannya si Sigung bernama Z. Dia adalah teman Buck yang akan membantu misinya membawa kesetaraan dan keadilan ke dunia yang hilang. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Z mengatakan jika ia datang demi satu alasan, yaitu menghentikan Orson. Jika gagal, maka harmoni yang mereka perjuangkan hancur dan dunia yang hilang akan hilang. Skin berpindah. Orson melempar mainan berbentuk dirinya yang membuat cermin pecah. Melihat pecahan cermin, Orson langsung memiliki ide dan berinisiatif untuk menambah pasukannya karena kalau dua saja tidak cukup. Beralih lagi ke Buck dan kawan-kawan. Mereka melihat ada hewan yang lari ke lubang air dan Buck mengintai, ternyata ada raptor. Orson menyajikan prasmanan mamalia makan sepuasnya kepada raptornya. Z yang ingin menyusun rencana, namun Buck yang tak sabaran langsung pergi dan memberitahu semua hewan bahwasannya mereka sedang terancam dan menyuruh mereka semua untuk meninggalkan area ini secara tertib. Namun semua terlambat, para raptor tiba-tiba muncul. Semua hewan berlarian dan Buck melawan para raptor tersebut. Z menghentikan aksi Buck dan Buck pun heran mengapa dia melakukan ini. Tiba-tiba... Ya, sekarang Orson sudah punya banyak sekali pasukan raptor yang sudah ia tundukkan. Buck dan Z pergi bersembunyi. Z mengatakan bahwa sekarang kita butuh rencana dan meminta Buck jangan terus bertindak gegabah. Buck setuju dengan Z bahwasannya mereka butuh bantuan dan hanya ada satu makhluk yang bisa menanganinya. Lalu mereka pun pergi. Mereka naik perahu tulang untuk menyusuri perjalanannya. Di sini Z mengungkit masalah tadi Buck yang ceroboh dan gegabah. Alhasil mereka berdua ribut. Malam pun poek. Crash dan Eddie mulai berpikir saat mereka meninggalkan kawanannya mereka bersumpah akan jadi mandiri dan buat perubahan besar. Melihat Buck berlayar sambil nunutan, mereka pun mengemudikan kapalnya dan membiarkan Buck tidur. Keesokan harinya, Buck terbangun, lalu Crash dan Eddie melihatkan temuannya yaitu buah beri beracun, ular, dan kadal yang bisa menyemburkan api. Tibalah di Lost Legend, Laguna Hilang. Buck memanggil teman lamanya. Dia adalah Mama T-Rex yang akan membantu mereka mengalahkan Orson. Mama T-Rex sedikit bad mood karena ada satu giginya yang berlubang. Lalu Buck dan Z bekerja sama untuk mencabut gigi tersebut.
Okay, Z, all done. Time to wake her up. Tiba-tiba para raptor datang. Mereka berusaha membangunkan Mama T-Rex. Time's over. What did you have, bricks for lunch? Karena Mama T-Rex tak kunjung bangun, Buck dan Z terpaksa melawan pasukan raptor tersebut. Mereka naik ke atas batu mencari keamanan. Z mengatakan jika ingin keharmonisan di dunia yang hilang, maka kita harus bekerja sama. If we really want harmony in the lost world, it has to start with you and me working together. Lalu Buck meminta Z untuk mengamankan Mama T-Rex, Crash, dan Eddie. Get Mama and the possums to safety. Buck menyerahkan dirinya kepada Orson, dan Z membawa Crash dan Eddie pergi. What's he doing? Giving us time to escape. Z meminta Mama T-Rex untuk memulihkan dulu tenaganya, nanti temui saja ke lubang air karena Orson membawa Buck ke sana. Let's get your strength back, Mama T. Orson's taking Bug back to the water. Sekarang habitat di sini sudah tidak aman lagi. Para mamalia mulai terancam dan ketakutan karena spesies raptor sudah sangat banyak. Crash dan Eddie menyalahkan diri mereka sendiri. Jikalau saja kita tidak datang ke sini, maka semua ini tidak akan terjadi. Dan andaikan saja kita bisa menolong Buck, mungkin kita sudah berhasil membuat perubahan besar. Tetapi kayaknya mustahil deh. Toh kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. This is all our fault, Eddie. This never would have happened. We could have done something to help him. We're never gonna be lightning masters or make our mark. Pretty much do anything. Mendengar hal itu, Z langsung memberi feedback kepada mereka. Apa itu yang dilakukan Buck? Menyerah? Merajuk? Kalian seharusnya semangat. Inilah kesempatan saatnya kalian beraksi seperti Buck. Kalian harus ingat pesan Buck. Bukan kekuatan yang membentuk pahlawan super, tetapi kepercayaan dan keberanian kitalah yang akan menjadi kekuatan. Dan kalian harus percaya kekuatan itu muncul dari hati kalian. Mendengar itu, Crash dan Eddie langsung semangat kembali. This what Buck would do? Give up? Sulk? Which means it's time to buck up. Remember what Buck taught you. It's not powers that make you a superhero. Maybe that's our problem, Crash. You already have it, right here. Di sini Z melatih Crash dan Eddie. Time to train for the mission. Skin berpindah. Ellie, Manny, Diego, Sid, dan Zah yang masih terus mencari keberadaan Crash dan Eddie mengikuti jejak kakinya. Betapa terkejutnya mereka melihat es yang berlubang dan sudah pasti mereka tahu bahwa Crash dan Eddie pergi menuju dunia yang hilang. Aduh, kunaon ieu euy, di bale lol kieu. Tibalah di lubang air. Z, Crash dan Eddie sedang mengintai di atas. Crash dan Eddie melihat para raptor seketika menjadi kecil. Lalu Z mengatakan, bukannya kecil tetapi kita lihatnya dari atas, makanya seolah-olah seperti kecil. Mendengar itu Crash dan Eddie langsung tidak pede, tetapi Z menyemangati mereka kembali. Ingat kawan, sembari memegang dada. Remember, it's time to get Buck Wild! Beralih lagi ke kawanan Ellie. Di sini mereka telah sampai di dunia yang hilang dan melihat jalanannya tertutup oleh batu besar. Mereka bekerja sama mendorong batu tersebut. Setelah berhasil, mereka pun masuk. Tapi tiba-tiba... Mama T-Rex muncul di hadapan mereka dan mengatakan bahwa yang lain berada di lubang air. Skin berpindah. Orson akan menyajikan Buck untuk makanan para raptornya. Dinner is served. Compliments of King Orson. Namun aksinya pun gagal. Z, Crash dan Eddie mulai beraksi untuk membantu Buck. Bye-bye, Bucky.
Buck, kau mengambil resiko besar dengan menyerahkan diri, kata Z. Gak apa-apa, itulah yang dinamakan kawan. Lagi pula aku tahu kaulah yang datang menyelamatkanku. Jadi bagaimana sekarang? Aku yakin kau punya rencana, ujar Buck. You took a big chance giving yourself up back there. It's what you do in a herd. Besides, I knew you'd be the one to come and rescue me. now, I'm sure you have some. Datanglah Mama T-Rex beserta gerombolannya. Dan di sini nih yang paling seru, mereka semua bertarung melawan para raptor. Di sini Buck mengatakan kepada Orson bahwa dunia yang hilang bukan untuk dikuasai oleh siapapun. Mendengar itu Orson ngadat dan terjadi adegan baku hantam. Take this! And that! Buck berusaha menjelaskan supaya Orson sadar bahwa kita ini saling membutuhkan. Semua makhluk sama, entah mamalia, entah dinosaurus, semuanya setara. Orson yang heras babatok malah memojokkan Buck. The truth is, we all need each other. Down here, all creatures, mammals and dinos alike. In the real world, it's survival of the fittest, or should I say, smartest. Sedang asik-asiknya bertarung, tiba-tiba Crash dan Eddie kehabisan peluru yang membuat para raptor semakin mudah melahapnya. Hey, young boy, bad dinos, no bite. Looks like you got me, Bucky. They're gonna tear your little friends to pieces. Orson menyalakan api untuk menginstruksi para raptor. Melihat itu, Crash dan Eddie langsung sadar. Ternyata selama ini Orson mengendalikan raptor menggunakan api. It's showtime. It's the fire! That's how he gets them to follow his every move. Lalu mereka pun mengeluarkan kadal yang bisa menyemburkan api yang selama ini ternyata mereka mengantonginya. Sontak hal itu membuat para raptor langsung tunduk. Crash dan Eddie pun mengeluarkan genjutsunya yaitu pura-pura is dead. What? You imbeciles! Orson pun dilempar. Crash dan Eddie menginstruksi raptor untuk memakan Orson. Where's your chew toy? Go get him! Oh, hey, please don't eat me! You'll be depriving the world of a great... Karena kangen berat, Ellie memanggil Crash dan Eddie lalu berpelukan. Manny, Diego, dan Sid memujinya dan meminta maaf. Selama ini mereka telah menyepelekan kemampuannya. Boys, I didn't know you had it in you. Mostly because you act like total dimwits all the time. Dan Buck mengenalkan temannya Z kepada mereka semua. This is Z. She's a very... Buck mengatakan, nah setelah kalian melakukan petualang seru, inilah saatnya kalian untuk pulang. Crash dan Eddie sebenarnya pengen tinggal di sini. Lalu mereka pun meminta izin Ellie supaya mereka bisa tinggal di sini. Now that you've had your big adventure, I suppose you'll be heading back home. We want to stay down here, but we want to know that you'll be okay. Dengan berat hati, Ellie menyetujuinya. Then I'll be fine. We're staying! Oh, magic! It's time for me to have a real family. Go back! Go back! Go back! Begitupun dengan Manny, meskipun ia agak kurang suka sama mereka, tetapi ia akan merindukannya. I'm gonna miss you guys. Promise me you'll visit all the time. Film pun tamat. Secara keseluruhan film ini seru sekali ya. Bergenre petualang kayak gini, wah saya suka banget lah yang tentang misi-misi kayak gini ya. Apalagi nontonnya itu pada malam hari. Cuaca yang dingin, hujan rintik-rintik ditemani dengan kopi panas, terus juga cemilannya. Serasa nonton di Cinema 21 bro. Rekomendasi banget lah ini film menurut saya. Apalagi kalau ditontonnya ini bareng keluarga. Wah seru banget sih kayaknya. Terus juga bisa juga kalian nontonnya ini di malam hari ya. Buat kalian yang mungkin susah tidur, mungkin kalian bisa nonton film kartun dulu sebentar atau film-film yang lain ya. Wah rekomendasi banget lah. Dan saya juga kedepannya bakalan banyak merangkum film. Jadi kalian jangan lupa subrek ya, buat menemenin kalian tidur gitu. Atau mungkin yang kalian belum dapat kerja, atau yang nganggur, yang masih rebahan gitu kan. Jadi cocok banget lah
Oke, pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah sebuah pelajaran dari Crash dan Eddie yang dengan penuh keberanian keluar dari zona nyamannya saat tinggal bersama Ellie, Manny, Sid, dan Diego ke dunia yang belum pernah terbayangkan akan mereka hadapi. Namun dalam perjalanannya, keberanian saja tak cukup. Perlu kecerdasan agar segala permasalahan yang muncul dapat teratasi dengan baik. Itu. Saya Piu pamit undur diri. Terima kasih buat yang udah nonton. See you next video and bye-bye.